Jangan kalian pikir mau lolos begitu saja. Jangan pernah bermimpi. Ingat itu. Seperti pesan saya kepada KPU yang kemarin. Viralkan teman-teman video ini. Share sebanyak-banyaknya. Biarkan KPU Bawaslu nonton lagi bahwa Bawaslu gagal lagi. Bukan cuma KPU-nya yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi teman-teman dengan Acis putra sang ibu Pertiwi alias Acis Pertiwi. Kita berjumpa lagi teman-teman di channel yang penuh edukasi, yang akan selalu mengedukasikan demi kebaikan, terutama ngopi dulu. Sebelum saya lanjutkan obrolan panas ini teman-teman, marilah kita merenung sejenak apa yang terjadi di saat maunya pemilihan presiden dan sesudah pemilihan presiden. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir realistis atau berpikir secara akal sehat. Pergunakan akal dan pemikiranmu agar bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Baiklah teman-teman, tema kali ini yang saya mau angkat adalah Bawaslu ikut gagal juga mengawasi pemilihan. Kita akan membahas tentang Bawaslu teman-teman, yang katanya Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu. Dia bagian pengawasan, sama dengan ada seseorang yang mengadakan pertandingan, tapi ada bagian pengawas di luarnya. Apakah wasitnya curang? Apakah salah satu pemainnya curang? Dia harus mengawasi semua itu teman-teman. Kalau dalam arti Pilpres 2024 ini, Bawaslu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu. Kenapa saya bilang gagal? Gagal total. Dia tidak bisa mengawasi jalannya pertandingan pemilu ini, karena masih adanya kecurangan di mana-mana yang bersebaran di video-video YouTube alias Facebook, dimanapun media sosial. Yang paling malas teman saya nonton, selalu berbicara tentang kecurangan pemilu itu nyata dilihat karena ada videonya. Maka saya bilang bahwa Bawaslu ikut gagal mengawasi pertandingan ini. Jadi bagaimana sudah kalau begitu teman-teman? Video kemarin kita bahas tentang gagalnya KPU menjalankan pemilihan ini. Di saat saya menonton beberapa video di YouTube, Bawaslu juga ikut gagal karena membiarkan adanya kecurangan dalam pemilu. Kenapa saya bilang dibiarkan teman-teman? Seorang pengawas itu di saat dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan atau jalan cerita jalan lurusnya, bicara lurusnya kecurangan, itu dia akan bertindak cepat.
untuk membatalkan apa namanya, untuk membatalkan pertandingan itu. Itulah fungsinya seorang pengawas. Dan dia harus berbicara terbuka, memperlihatkan bukti-bukti. Karena tiap TPS kan ada pengawasnya. Setiap TPS ada bawaslu-nya. Sedangkan kita nonton di TPS-nya beda-beda. Ada yang curang, ada yang kertas suara dicoblos duluan. Kayak itu sudah diprediksi, itu sudah bisa ditahu. Oh, ini ada kecurangan. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Apakah seorang pengawas tidak bisa mengambil tindakan? Kalau seorang pengawas tidak bisa mengambil tindakan, lebih tidak usah ada namanya pengawas. Untuk apa? Tidak ada guna-gunanya kan. Cuma bikin rugi uang rakyat saja, dipakai biaya bayar gaji dia. Seharusnya seorang pengawas itu dia mengawasi mulai dari dimulainya kotak suara, diterjunkannya kotak suara, dibagikannya kotak suara, dikembalikannya kotak suara, sampai hitungan terakhir. Itu harus betul-betul diawasi itu. Kalau ada salah satu indikasi bahwa ada kecurangan, harus ambil tindakan cepat. Tidak boleh dibiarkan, harus ambil tindakan. Jangan tunggu ini dulu, tunggu laporan lah apalah. Tidak perlu tunggu laporan. Untuk apa ada laporan? Karena ada semua saksinya kalau di situ di TPS. Setiap TPS pasti ada bawaslu. Ingat teman-teman, walaupun pakaian saya seperti begini, saya tidak berpihak sama siapapun karena saya tidak mencoblos. Kenapa saya tidak mencoblos? Ke TPS saya tidak diterima karena saya orang pindahan. Harus ngurus sini, ngurus sana, ngurus sini, ngurus sana. Jadi malas. Tapi kalau pilihan ada. Tapi saya tidak sekarang saya tidak bercerita tentang pilihan. Karena saya juga tidak mencoblos. Yang saya mau ceritakan teman-teman, kemarin saya bahas tentang KPU-nya, seorang penyelenggaranya yang tidak fair atau tidak berkompeten alias gagal. Sekarang saya ceritakan lagi pengawasnya lagi. Gagal total mengawasi pemilihan yang jujur, adil, dan makmur. Santosa. Itu teman-teman yang menurut pandangan penglihatan saya sesuai dengan keilmuan yang saya miliki, mulai dari ilmu penembus perbatasan. Begitu. Bagaimana ceritanya? Nampak di depan mata, video berseliweran di media sosial. Oh, di TPS ini curang, di TPS ini curang, di TPS ini curang. Mana tindakan Bawaslu? Seharusnya dihentikan kompetisi itu. Kalau sudah ada namanya kecurangan, Pak, sebagai pengawas harus menghentikan. Yang bikin kecurangan harus kasih konsekuensinya. Harus ditindak. Apa gunanya pengawas yang mau melihat-lihat saja? Tidak ada gunanya. Lebih tidak usah. Jujur saja, lebih tidak usah ada pengawas namanya. Kalau cuma mau dibiarkan saja, sudah nyata di TPS ini sudah tidak bagus, masih mau dibiarkan berlanjut itu pemilihan. Dari mana? Sudah tahu kau dapatkan kecurangan begini, masih juga bilang, oh ulangi, diulang begini-gini. Tidak ada begini. Karena kalau sudah ada satu indikasi begitu perbuatan yang tidak baik alias kecurangan, kalau yang tidak viral, yang tidak dilihat, bagaimana boleh mengerti? Ini yang baru kelihatan, yang di video-video kelihatan, yang tidak kelihatan masih mau diteruskan barang-barang begini.
Masih mau dilanjutkan? Itu yang membuat saya berbicara, teman-teman. Saya Acis, putra sang ibu Pertiwi, lahir di bumi Pertiwi ini. Masa mau dapat pemimpin seperti pemimpin dengan cara kecurangan begitu? Tidak tega saya. Tidak ikhlas, tidak ridho. Dunia akhirat saya tidak ridho dapat pemimpin yang dengan cara curang bisa naik jadi pemimpin. Itulah teguran saya, itulah cerita saya, dan itulah keluh kesah saya kepada Bawaslu, bahwa Anda gagal total mengawasi pertandingan pemilihan. Banyak sekali kecurangan dilihat. Ada suara dirubah, ada kertas suara dicoblos duluan. Apa semua begitu? Mana itu pengawas itu? Kemarin saya nonton di mana itu kemarin saya nonton itu? Di Aimang itu. Acara news Aimang itu. Ada ketua Bawaslu itu. Dia menjelaskan, dia kira kita bodoh berangkat. Kentara sekali bahwa tidak ada fungsinya itu seorang pengawas. Dari dilihat dari bicara ketua Panwas yang kemarin bicara di Aiman News itu, tidak ada guna-gunanya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah saya salah mengatakan hal-hal seperti begitu? Mengatakan bahwa Bawaslu itu gagal, tidak ada gunanya jadi pengawas. Sudah tahu ada kecurangan begitu tidak ditindakan. Satu TPS bikin kecurangan, itu sudah bisa diambil tindakan untuk tidak melanjutkan pemilihan ini atau mengulanginya lagi. Atau mendiskualifikasi calon tertentu yang melakukan pelanggaran. Seharusnya begitu. Yang nyata-nyata bikin kecurangan itu didiskualifikasi. Tidak usah dia gugur secara tidak adil, secara sendiri. Digugurkan. Pengawas nyata-nyata sudah dilihat ada tidak baik, masih mau diteruskan. Apalah gunanya pengawas? Kita contohnya toh kita mengawasi gudang, ada pencuri masuk, kita cuma melihat-lihat. Tak ada guna-gunanya aku mengawasi kalau begitu nama. Begitu teman-teman, keluh kesah saya terhadap penilaian saya terhadap Bawaslu yang telah gagal total mengawasi jalannya pemilihan ini karena masih ada kecurangan yang terlihat jelas di depan mata. Sekarang tidak bisa orang sembunyi karena adanya media sosial, orang bisa video. Ini era digital, bukan era tahun 80-an yang bisa disembunyikan karena tidak adanya berita. Berita bisa dibeli. Sekarang rakyat tidak bisa kau beli semua, habis uang. Kalau saya nonton video-videonya itu teman-teman, kecurangan-kecurangan itu, miris kelihatannya, miris melihat, tidak masuk di akal. Setelah kita menonton video-video yang video-videonya itu, TPS ini ada kertas suara dicoblos duluan, adalah kertas suara berserakan di tengah jalan, tidak masuk di akal. Masa tidak ada Bawaslunya, pengawasnya? Itu seharusnya pasangan pemain yang membuat kecurangan itu diskualifikasi alias gugur.
Kalau betul-betul pengawas mau menerapkan tugasnya sebenar-benarnya. Pesan terakhir buat pengawas Bawaslu, ingat, Anda sudah disumpah makan uang rakyat, disumpah jabatan, berjanji kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kalian. Kalau memang kalian berkonspirasi melakukan hal-hal yang tidak baik, ingat itu. Allah tidak tidur. Allah melihat kalian. Dunia akhirat kalian pertanggungjawabkan perbuatan kalian. Uang yang disogokkan kalian itu, kalau memang betul-betul disogok, uang yang kau kasih makan anak istrimu, itu akan kau pertanggungjawabkan dunia akhirat bersama keluarga. Jangan main-main dengan hukum Islam. Dan semua agama pasti punya hukum masing-masing. Saya cuma mengingatkan sebagai orang yang mencintai negara ini, bahwa kalian sudah disumpah, kalian digaji dengan uang rakyat. Jika kalian melanggar, ingat konsekuensinya. Kau pasti dapatkan dunia dan akhirat. Jangan kalian pikir mau lolos begitu saja. Jangan pernah bermimpi. Ingat itu. Seperti pesan saya kepada KPU yang kemarin. Viralkan teman-teman video ini. Share sebanyak-banyaknya. Biarkan KPU Bawaslu nonton lagi bahwa Bawaslu gagal lagi. Bukan cuma KPU-nya yang gagal. Badan pengawas pemilu gagal total. Gagal maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.